Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Anak-anakku semua rahimakumullah, pada waktu perang Uhud. Perang apa? Uhud. Jadi ada perang Badar, ada perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan pemanah agar berkonsentrasi di atas bukit pemanah. Jadi kalau nanti kamu tiba di Madinah, amin, sempatkan untuk mampir di Bukit Uhud, di Jabal Uhud. Pas di depan Jabal Uhud itu ada sebuah bukit, tidak terlalu tinggi. Di situ berkumpul para pemanah. Di lembahnya yang sekarang itu menjadi tempat pemakaman para syuhada yang mati syahid. Di sana diantaranya ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Nah, di situ ada lembah tempat terjadinya pertempuran. Nah, di antara para syuhada yang dikuburkan di sana adalah ada Mus'ab bin Umair, ada paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal dengan Asadullah. Apa artinya Asadullah? Singa Allah. Nabi berpesan kepada pasukan panah, jangan turun dari bukit menang atau kalah. Ini perintah Nabi. Apa pesannya? Harus lengkap. Jangan turun dari bukit menang atau kalah. Karena ini pesan pimpinan itu kalau tidak diterjemahkan dengan lengkap, banyak kejadian yang mengenaskan. Jangan turun dari bukit pemanah menang atau kalah. Maka terjadilah pertempuran. Dari atas bukit pasukan pemanah menghujani pasukan orang kafir Mekah dengan panah. Satu persatu mereka berjatuhan dari atas kuda, yang berjalan kaki jatuh bergelimpangan. Putaran pertama orang Islam menang. Banyak orang kafir lari berserakan, tidak teratur. Lembah seketika kosong, dan yang tersisa adalah tumpukan harta rampasan dari bekal-bekal mereka. Karena mereka kalau perang bawa bekal yang banyak, sementara orang-orang Islam hanya bawa kurma. Mereka bawa bekal semuanya digendong. Begitu mereka dihujani panah dari atas, mereka lari tunggang langgang dan dibiarkan itu harta mereka. Di sini terpikir dari atas bukit pemanah, loh, udah kosong tuh, udah selesai perang nih. Mulai muncul pikiran, kalau aku nggak turun sekarang, nanti aku tidak kebagian harta rampasan. Halo? Sudah mulai masuk apa? Cinta dunia.
sudah mulai masuk nih. Kalau aku tidak turun dari bukit pemanah, aku tidak kebagian harta rampasan. Tiba-tiba mereka satu persatu turun. Kata pimpinan pemanah, "Hei, mau kemana?" Loh, kan sudah selesai perang. Loh, kan kata Nabi tidak boleh turun. Apa pesan Nabi? Ya, kan udah selesai perang, kita sudah menang, orang kafir udah gak ada, kita turun aja. Apa pesan Nabi? Jangan turun, menang atau kalah. Akhirnya mereka mengabaikan pesan itu. Dalam pikiran mereka, kita sudah menang. Tapi di hati tersimpan keinginan, kalau aku gak turun sekarang, aku tidak kebagian harta rampasan. Anak-anakku, Allah Maha tahu isi hati manusia. Siapapun yang punya kepentingan dunia, Allah akan memberikan hukuman. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kemana mata melirik, Allah juga mengetahui isi hati manusia. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak, siapa yang terpaksa, siapa yang pura-pura, siapa yang pencitraan, itu semua direkam oleh Allah. Makanya nanti di akhirat akan ada sweeping untuk mengecek isi hati. Di mana tuh Pak Ustadz? Dalilnya mana Pak Ustadz? Wahsilama fis sudur. Apa artinya sudur? Dada. Jamak daripada sodrun. Sodrani, sudur. Ya, hussilah artinya dibongkar. Wa hussila ma fis sudur. Nanti di alam akhirat akan dibongkar itu. Siapa yang tidak ikhlas, siapa yang pura-pura, semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sahabat turun ke bawah, rebutan harta rampasan. Tiba-tiba ada serangan balik dari belakang gunung, langsung menguasai gunung, dan yang tersisa dari pasukan pemanah sudah dihabisi. Itulah pasukan Khalid ibn Walid, waktu itu masih belum masuk Islam. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu setiap memimpin perang tidak pernah kalah, di masa dia kafir maupun di masa dia Islam, karena dia pintar cara membaca situasi. Dia tahu medan Uhud, dia tahu taktik lawan, makanya dia menyimpan di balik Uhud. Dia nggak pernah turun karena dia tahu rahasia kemenangan itu ketika menguasai bukit pemanah. Nah, dia nggak bergerak. Ketika semua pasukan lari ke belakang, pasukan Khalid masih mengintai kapan bukit pemanah kosong. Itu yang diintai. Begitu kosong, langsung dia masuk dan dia langsung menguasai medan. Dari atas pemanah itulah kemudian Khalid menyerang balik umat Islam, dan dari atas itu dihujani batu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena batu, terluka pelipisnya, terluka punggungnya, terluka kakinya, termasuk ada sahabat Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, di situ terjadi sampai Nabi menepi di tepi Uhud dan penuh dengan bersimbah darah ketika itu. Putaran kedua orang kafir yang menang ketika itu. Apa pelajaran anakku yang bisa diambil? Bahwa pesan Nabi jelas, jangan tinggalkan bukit pemanah, menang atau kalah. Nabi sudah memperkirakan
memastikan bahwa ini tempat strategis. Perhatikan, ada pelanggaran, ada kepentingan, langsung Allah cabut kemenangan. Sekalipun ada Nabi, sekalipun ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, Allah cabut kemenangan. Nah, ini dia. Allah turunkan surah Ali Imran untuk menceritakan peristiwa ini. Ada satu ayat tentang Uhud, di situ rahasianya. Ceritanya panjang tentang Uhud, tapi ada satu ayat yang diselipkan oleh Allah, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Siapa yang bisa menerjemahkan? Coba ngacung. Siapa yang bisa menerjemahkan? Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ngacung. Haikal, Allah. Dari kalian ada yang menginginkan dunia dan dari kalian ada yang menginginkan akhirat. Masya Allah. Jadi kata Allah, di antara kamu aku tahu ada yang sudah kemasukan cinta dunia, dan di antara kamu juga aku tahu ada yang mencintai akhirat. Makanya aku cabut kemenangan 1-2 saja di antara kamu yang cinta dunia, aku cabut. Jadi pilihannya 2. Allah cabut keberkahan dalam kebersamaan karena ada 1-2 yang merusak, tidak mematuh kepada pimpinan, atau orang itu Allah cabut, Allah singkirkan dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna penting dalam kita belajar kebersamaan. Oleh karena itu, mengapa kalau kita bersama-sama harus punya aturan dan harus ikut aturan. Jadi kalau tidak bisa ikut aturan, karena akan menyebabkan Allah tidak akan turunkan pertolongan, atau Allah singkirkan orang tersebut karena orang ini sudah tidak bisa bersama-sama kalian. Kalian semua orang-orang yang ikhlas, siap mentaati Allah, dan dia memilih jalan yang tidak mau bersama-sama. Dalam kebersamaan jangan coba berkhianat, karena berkhianat itu Allah turun tangan. Ini semua orang ingin baik, maka kalau ada 1-2 ingin merusak, maka akan mengalami hal yang sama. Entah dia yang disingkirkan oleh Allah, atau Allah akan mencabut keberkahan dari kebersamaan itu. Termasuk sekalipun di tengah-tengah itu ada Nabi, ada Abu Bakar Siddiq, makanya kita harus teliti siapa di antara yang ada yang mau membuat kerusakan. Segera diseleksi dan harus tegas. Seperti itu syariat Allah turunkan. Sekian tahun kemudian, setelah peristiwa Uhud, muncullah sebuah generasi baru di Irak. Dia lahir di Kurdistan, di Irak. Dia memimpin pasukan untuk membebaskan Palestina. Pada hari itu dia melihat lautan Teluk penuh dengan pasukan salib, kapal-kapal perang penuh di seluruh laut, dan sudah siap-siap untuk melawan pasukan yang kecil ini. Anak muda ini tidak gentar, padahal pasukannya tidak sebanyak mereka yang jumlahnya sudah jutaan. Sementara ini hanya puluhan ribu ingin melawan jutaan pasukan salib membuka Palestina. Malam itu, anakku subhanallah, sang panglima muda ini dia mengintip setiap tenda. Apa
apa yang dikerjakan oleh anggotanya. Dia intip, ternyata pasukannya luar biasa. Ada yang sujud, ada yang baca Quran, ada yang zikir sepanjang malam. Tenda berikutnya sama, tenda berikutnya sama, tenda berikutnya sama, tenda lalu sama. Tidak ada satu pun yang berbeda. Hanya ada beberapa orang yang berbeda. Dia catat Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Persiapan sudah dikuatkan. Ketika tiba hari H, hari untuk melawan pasukan salib, membuka Palestina, sang panglima ini mengumumkan, wahai saudaraku, maafkan aku jika hari ini aku akan menyebut beberapa nama yang tidak boleh ikut berperang bersama kami. Mohon maaf, karena ini adalah suatu keharusan kami lakukan. Para komandan mulai terperangah. Loh, kok akan dikurangi pasukan kita? Bukankah kita butuh pasukan? Kok malah dikurangi? Protes. Panglima, iya. Kenapa dikurangi? Kenapa dikurangi? Bukankah pasukan kita ini sedikit? Kita butuh bantuan lagi. Kok malah dikurangi? Kata Panglima, mohon maaf, ini harus terjadi. Maka disebutkan nama-nama. Fulan bin Fulan keluar, Fulan bin Fulan keluar, Fulan bin Fulan keluar. Terus sepanjang deretan nama-nama itu satu persatu keluar. Mereka menyingkir dan diam di tempat khusus. Panglima menjelaskan kepada seluruh pasukan, wahai pasukan, mohon maaf, setiap malam aku mengintip kalian. Benarkah tidak kalian bersama Allah? Karena tidak mungkin, jumlah kita sangat sedikit dan jumlah lawan sangat banyak. Kita tidak mungkin untuk melawan mereka kalau kita tidak dibantu oleh Allah. Dan nama-nama yang aku sebutkan tadi itu, mereka tidak seperti kalian. Kalian sholat tahajud, mereka tidur. Kalian baca Quran, mereka main-main. Mereka patuh kepada Allah. Nih, kalian patuh kepada Allah, mereka ngobrol, buang waktu. Aku takut kalau mereka ikut kita, nanti mereka menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, hanya ini yang kami bisa bawa, dan ini harus terjadi karena kita butuh pertolongan Allah. Kalau mereka ikut, mereka akan menjadi penghalang turunnya pertolongan Allah. Mohon maaf, kami keluarkan bukan karena benci, tapi karena kalian tidak mau bersama-sama satu level mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berangkatlah pasukan yang sudah terpilih itu, dan akhirnya berhadapan langsung dengan pasukan besar, dan dalam hitungan sekejap langsung Palestina dibuka oleh panglima muda ini. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Allah. Kita butuh kekompakan dalam mentaati Allah. Kita butuh kebersamaan dalam mentaati Allah. Jangan sampai ada satu menghalangi pertolongan Allah. Kita harus jujur hati kita, karena setiap hati, silahkan kalian bersembunyi, kita nggak tahu, tapi Allah tahu, dan Allah akan menyingkap itu dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan sembunyikan berbagai macam kebusukan di hati, pasti Allah tahu, karena Allah Maha tahu. Allah tidak suka ada kebaikan dirusak oleh satu orang, dua orang karena masalah keburukan dalam dirinya. Allah, seperti itu cara Allah menjaga sebuah kebersamaan. Kalau kita ingin diberkahi Allah, terus
kompak, harus sama-sama. Jangan sampai kita satu menghindar. Jangan menghindar. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan kita hidup kecuali hanya dua, ikut Allah atau ikut setan. Gak ada pilihan ketiga, gak ada. Kalau tidak mau ikut Allah, pasti ikut setan. Gak ada lagi pilihannya, hanya itu saja. Kalau ikut Allah, Allah secara kuat. Ikut setan, setan sekalian. Gak bisa setengah-setengah. Ya Allah, aku ingin setan juga ya, ikut Allah juga. Gak bisa. Pilihan dia hanya dua, surga atau neraka. Gak ada setengah-setengah, gak ada. Karena itu kita harus jelas dalam hidup. Kita harus jelas dalam hidup. Mau jadi laki-laki, laki-laki. Mau jadi perempuan, perempuan. Gak bisa, aku jadi waria. Gak bisa, gak beres seperti itu. Halo? Iya, gayanya kamu pasti beda. Laki-laki, siap Ustaz. Perempuan, siap Ustaz. Antara laki dan perempuan, siap Ustaz. Gak jelas. Nah, oleh karena itu kita harus pastikan untuk menentukan dalam masa depan ke surga atau ke neraka, Allah atau setan. Itulah dia yang harus kita pastikan. Semoga Allah menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.